Lihat batik. Udah ini. Oh, udah. Wis gak kelamben iki. Wis kelamben. Oh. Halo. Halo. Halo, Prof. Gimana? Ya. Lanjut yang lain. Kita diskusi itu loh, yang kata tadi itu loh, yang kita telepon. Oh ya. Tadi bahas mengenai alamat Gusti Allah. Ya, silakan Prof. Dibuka ininya, kelasnya. Ya, alamnya Gusti Allah sudah dibahas sama Gus juga tadi saya ikutin. Monggo. Gitu loh. Kan Tuhan itu kan nggak ada. Oh. Kan Tuhan nggak ada. Kan masa Tuhan itu ada? Kan nggak ada. Iya. Filsafat. Jadi Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu bukan ada. Jangan lupa, iki kudu jelas kabeh. Sebab Allah itu nggak ada. Jangan salah, nanti dikira nggak percaya. Nggak ada itu kan nggak apa-apa, tapi percaya kan boleh. Nggak ada kan nggak apa-apa, tapi percaya boleh. Iman itu namanya bukan adanya, tapi rasa percayanya. Makanya kalau Allah ada, wajib menyatakan adanya, terus nyata. Kalau Tuhan ada, berarti harus nyata, mencari, terus nyata adanya. Lihat, nyata itu bagaimana? Ya nyata. Nyata itu makhluk. Ada itu iso makhluk. iso disawang, iso didelok, iso dirasakno. Ya, enak duwe Tuhan akeh. Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, Tuhan itu kalau di Al-Quran tuh Tuhan itu iman, percaya aja, bukan ada. Kalau ada, wajibnya kelanjutannya harus nyata. Kalau ada, dicari harus nyata. Kalau iman dirasakan, menimbulkan yakin. Makanya Tuhan itu diimani, dipercaya, namanya kepercayaan. Nggak percaya nggak apa-apa, percaya nggak apa-apa. Iman tuh percaya, nggak iman ya nggak percaya. Bukan ada, percaya. Kalau bilang ada nanti dituntut, mana buktinya, mana? Tunjukkan aku Tuhanmu, Tuhannya ternyata akeh. Kalau percaya itu nggak butuh bukti, nggak butuh bukti. Iya. Nggak butuh bukti dunia. Kalau sama, iya. Kalau sama penyidik, terus dikejar gitu ada. Ya, karena bilang ada. Kalau Tuhan itu percaya, ya iman namanya. Iman. Kalau iman dijalani lewat apa? Perasaan, rasa dekatnya, yakin, selalu bersama. Tuhan itu diimani. Terus dirasakan dengan ketulusan, terus diyakini. Keyakinannya dibuat untuk hidup selalu bersandar ketika sulit, ketika senang, bersyukur ketika kesulitan, ketika
menemui keganjalan dalam hidup, mintanya kepada Allah. Jadi Tuhan itu bukan ada, tapi iman. Jangan lupa, jangan salah tangkap. Ya, Gus. Ya, Ya, Gus. Bukan ada, tapi iman. Oke. Percayai aja, jangan minta bukti. Kalau dikasih bukti akik, nanti kau nyembah akik. Oke. jenglot. Oke. Tuhan Jenglot itu nanti. iman. Nanti nyembah jenglot. Haji aman. Tuhan itu percayai aja, imani aja. Jangan mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Memang nggak cukup percayamu pada Allah. Kalau belum cukup, cari jalan biar bisa dekat. Cari jalannya ya rasakan perasaanmu itu loh bagaimana. Ketulusanmu dekati dengan andap asor mana, arah alamat dulu, cari alamatnya di dalam diri. Makanya rasakan kalau di dalam diri itu. Kembalikan ke diri. Ya, Mas Kang Purwanto. Weh, ini Kang Purwanto ke diri. Abake, tanya Abake. Jadi Tuhan itu tidak ada, tapi percaya. Kalau nggak ada apa mesti nggak percaya? Ya enggak. Kalau Tuhan tidak ada apa nggak boleh percaya? Ya boleh, wong saya aja yakin. Yakin apa? Yakin percayanya. Bukan yakin adanya. Kalau yakin adanya nanti bahasanya salah, kamu minta bukti adanya Tuhan. Sini aku kasih bukti, tapi insya Allah saya bisa. Cuma tata bahasa itu loh, kadangkala kita salah maksud. Karena tata bahasanya Allah itu ada, akhirnya mencarinya keluar, mencari di mana, mencari Tuhan. Berawal dari kesalahan tata bahasa, akhirnya terjerumus semua orang. Nah itu yang bahaya, itu terjerumus semua orang. Betul. Karena ada itu. Tuhan itu yakin, percayai. Wong namanya iman, imani, imanmu, imanmu. Masa adakan gitu. Adakan Tuhan, masa gitu. Imani Tuhan, percayai Tuhan. Kamu tidak disuruh mengadakan Tuhan, nanti kamu membuat Tuhan baru. Percayai Tuhan, percayai Allah, percaya ada pada Allah, percayakan aja, percayai. Kepercayakan, kau percayakan, diriku percaya pada Tuhanku. Tuh, percaya. Iman. Keimanan ditekankan, bukan mengadakan. Ada. Masa ada di Al-Quran. Iman gitu. Jos. Iman. Kalau percaya itu rasakan, terus yakini. Pengalamannya di diri kalau iman itu. Percaya tapi nggak ada. Jangan dicari di dunia, di dirimu sendiri. Kalau ada, kau cari di dunia, ada. Izin, Gus. Ya. Izin, Gus, izin. Ya. Berarti Tuhan yang suka disuruh-suruh itu harus dibunuh ya, Gus? Seperti ya Allah, saya titipkan anak istri saya kepadamu ya Allah. Itu Tuhan termasuk yang dibunuh bukan, Gus? Itu karena belum paham.
Ya jangan Mohon maaf, disalahkan Gus. dong. Mohon maaf, Gus. Jangan marahin saya, Gus. Masih belum tahu, Gus. Enggak, begini. Yang belum paham dipahamkan, enggak boleh disalahkan, enggak boleh dimarahi. Siap, siap. Matur suwun, matur suwun. Agar bisa dipercaya engkau. Jadi kamu membawa kasih sayangnya. Kalau membawa menyalahkan, kamu berarti tidak bertuhan dirimu yang mau dipertuhan. Betul. Aku benar, kamu salah. Itu akunya menuhankan diri. Siap, siap. Terima kasih. Nah, tapi boleh bertanya. Bertanya. Saya juga Ya masuk enggak. gak oleh takon, Gus. Masuk angel Yo oleh ngene gak oleh takon. Yo piye dulur piye to? Saudaraku wes. Masuk gak oleh takon, yang Gusti Allah gak oleh takon. Ya apa? Oke. Halo, halo. Aduh. Tenang. Masuk gak boleh takon, Gus. Rahmatullah disalah. Kok boleh. Rahmat. Kan kita sering nek ndonga kan modelnya ngono, Gus. Gusti Allah kalau nyuwun rezekine, Gusti Allah kalau pasrahke anak bojo kula, Gusti Allah kalau titip sepeda motor kula. Mbok kira Gusti Allah sapa mang mbok titipin neko-neko. Sepurane Ya. ngoten lho, Gus. Kalau nggih, itu sering terjadi dan banyak yang begitu. Tapi kan nggak apa-apa. Wong memang kalau itu salah ya siapa yang salah kita jelaskan, kita ajak diskusi bukan menyalahkan. Bagaimana dikasih tahu pembedanya, dibedakan. Kalau Tuhan begitu berarti Tuhan itu kalau meminta itu kan alamatnya Tuhan di mana? Keinginan itu di dada, ingin selamat. Terus dimintakan ke Allah lewat apa? Lewat mulut, ya salah. Lewat hati turunkan. Jadi jangan berdoa, tapi mengheningkan cipta. Kalau berdoa pakai mulut, lisan. Kalau mengheningkan cipta pakai hati. Jadi kalau ndonga itu ke siapa, Gus? Hah? Kalau ndonga itu ke siapa alamatnya? Alamatnya nanti kalau nggak sampai-sampai kamu menggerutu. Wong alamatnya kan alamat ya. Tuhan kan kalau perasaanmu itu permintaan kan ada di dada, keinginan, terus memintanya ke mulut, lewat mulut. Naik ke pikiran terus ke mulut. Kamu rasakan lagi ya nggak bisa. Hubungannya dengan cipta rasa kan alamatnya Tuhan kan di hati. Jadi permintaan itu tidak melepaskan perasaan ikhlasmu di hati. Lewat lisan nggak apa-apa sekedarnya. Bukan fasih. Ya Allah, ya biar fasih. Nanti Tuhan kalau ucapan saya nggak fasih, salah, bukan begitu. Iya. Enggak, ini kan, jadi, lisan banyak ini, tapi Gus. hatimu yang sadar. Iya. Jadi kan timbulnya doa itu kan dari alam cipta pikiran dulu, Gus. Nah, berpikir begini, hatinya rasanya ngombe Gusti Allah. Tapi tadi karena tadi belum tahu rumahnya Tuhan, akhirnya kecewa lagi kan, wah kedurungo kayak gitu ngaku gitu. Gusti Allah lali. Ya, tetapi kalau saking parahnya Tuhan juga menolong juga. Wong Tuhan tuh punya sifat maha kasih sayang. Wong ki nek kepepet, orang kalau kepepet itu biasanya ditolong. Karena kamu udah salah-salah terus, Tuhan tetap maha memaafkan. Wong salah karena Allah juga yang menakdirkan. Jadi hidup itu selamat atau bisa bahagia itu bukan karena usahamu itu loh. Iya. Bisa bernafas saja
tiap pagi ya bangun tidur, oh ternyata masih bisa bernapas, itu juga kuasa Tuhan. Iya, karena sekarang ini banyak prasangka kayak gini, Gus. Ya Allah, minta bekal ibadahnya, ya Allah, karena hidup ini Engkau yang menghidupi, mohon bekal ibadahnya. Karena nggak dijawab-jawab, wah Gusti Allah lagi nanti kita kayak dirungokno belas gitu ngaku. Ya, nanti jenengan jawab kalau ada orang berdoa, ya aku kabulkan gitu aja. Dibisiki telinganya dibisiki. Kalau ada orang berdoa kusu bilang begitu, dibisiki telinganya. Oke anakku, nanti aku kabulkan. Siap Gus, siap. Mana dia? Siap Gus, jangan tegang-tegang Gus. Aduh, nih udah tinggi nih volumenya nih. Di langitan masalahnya tinggi banget nih. Iya. Kasih Gus. Ya, berdoa seperti itu nggak apa-apa. Bagaimanapun itu, kalau Allah belum memberikan pemahaman dan ketepatan, Allah juga akan membimbing. Yang penting apa yang kau bisa untuk bersandar, sandar aja nggak apa-apa. Tapi alamatkan pada Allah, pada Tuhan yang Maha Kuasa, kemahaannya dulu. Jangan sebutan. Wahai Zat yang Maha Kuasa, siapakah yang dapat menolongku kalau bukan Engkau, wahai Zat yang Maha Kuasa. Itu kemahaannya. Siap Gus, makasih. Oke. Terus Bun. Sami-sami. Kemarin lupa nggak diajak ke Bekasi itu loh. Iya, Pak Yaman biasa begitu. Ya, lupa saya kemarin ke Bekasi. Katanya saudara nggak ngajak-ngajak. Lupa, blank aja lupa. Gitu. Mohon maaf ya, Pak Rio. Aryo ditilap. Pak Aryo tonggoe begini Pak Haji Yaman. Pak Jian. Halo Prof, bagaimana Prof? Saya penjelasan saya apakah sudah tepat? Kalau belum tepat mohon disempurnakan. Bang Haryono. Ya, sudah bisa Pak dipahami tuh Gus. Kalau saya bisa menerima. Cuman memang kita harus juga menyadari bahwa tingkat memahami itu kan kita berbeda-beda. Kadang kita ada orang 60 mendengarkan sumber yang sama, tapi tidak menutup kemungkinan juga diterima dengan berbeda-beda. Contoh tadi disebutkan bahwa Gusti Allah itu enggak ada. Kemudian yang ada itu yang sing nyoto, sing katon, sing iso didelok oleh moto. Itu kan sing cetha kan begitu. Hanya Gusti Allah kan ora iso didelok nganggo moto zahir. Ora ketok. Karena tidak ketok, tidak nyoto oleh moto, ya itu yang disebut tidak ada. Tapi itu ada sebuah kejujuran, Jani. Artinya kejujuran dari zahiriyahnya. Tapi kalau secara batiniahnya, ya ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin kita percaya. Jadi itu sesuatu yang sebutannya tidak ada, tapi sebenarnya kita secara batinnya mengakui keberadaannya, maka kita tidak yakin. Nah, yakin kalau tidak sepenuhnya, ya nanti seperti yang sampaikan Gus Tubi itu. Jadi keyakinannya atau gimana dicacat. Kenapa cacat? Karena mulutnya mengatakan iya, tapi dalam hatinya ragu. Artinya tidak utuh, tidak bulat. Nah, keimanan itu kan harus totalitas. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada secelah pun keraguan di dalamnya.
Ini yang harus kita sadari bersama. Ojo gampang, yo yakin, tapi kalau hatinya durung yakin, yo jujur, Cacat aku juga. durung yakin. Nah, bagaimana aku bisa yakin? Sehingga nanti menjadi totalitas. Yang istilah Gus itu, karena kan itu sih digoni, ditempati di situ. Nah, itu barangkali yang perlu, ayo sama-sama sedulurku, ya lahir dan batin itu yakin, benar-benar yakin. Jangan takut dengan diri kita sendiri. Aku wedi nek ngomong ora percaya, nek wis percaya kabeh arep takon wedi, aku beda, aku belum bisa memahami. Nah, dalam kajian kita kan nggak seperti itu. Kita dituntut dengan kejujuran bahwa memang yakin seyakinnya. Jangan ada celah keraguan di dalamnya, benar cacat. Saya rasa begitu. Ya, Ketidakberadaan adalah merupakan sesuatu yang disebut tidak ada tuh ora nyoto, ora katon, ora jengleh-jengleh bahasa Jawane ngono lho. Jengleh-jengleh nanti berarti mempersamakan Gusti Allah padha karo makhluk. Jengleh-jengleh ketok begegek kaya tumpeng ngarepe ana karo ingkung itu jadi masalah. Jengleh-jengleh. Ya, jengleh-jengleh. Apa bahasanya jengleh-jengleh itu? Ya ketok delok moto. Terang benderang, jelas. Ya. Nyata. Atau jadi, gimana Gus? Coba Gus, biar lebih dipahami, lebih mudah dipahaminya. Itu tadi bahasa psikolinguistik kalau saya menyampaikan. Jadi spiritual psikolinguistik. Linguistik itu spiritual jadi ketuhanan, kepercayaan nenggone kata-kata ku memang diolah sing teko psikologis, teko jiwa, dari jiwa. Spiritual itu spirit, keyakinan yang diaktualisasikan. Psikologis, kejiwaan, linguistik, bahasa, tata bahasa, kedalaman tata bahasa. Ini yang ahli Mang Haryono. Saya nambahi barangkali Gus, biar. Ya. Kita ini kan ada, kalau kita padankan dengan perkembangan pertumbuhan manusia, itu ada masa anak-anak, masa remaja, dewasa, dan nanti masa tua. Nah, perubahan fisikal ini itu mempengaruhi juga perkembangan dan perubahan daripada pengetahuan dan pemahaman terhadap apa yang disebut dengan bahasa tadi. Nek cah cilik dengan bahasa yang sama, main, kata-kata main, sing dengar padha-padha main. Tapi memiliki makna yang berbeda. Wah, aku semalam main karo bojoku. Sip. Nah, didengar oleh sesama kita yang sudah dewasa, main memiliki konotasi dan pemahaman pasti berbeda dengan anak-anak yang dengar juga, oh main sama bojoku, dengarnya juga sama-sama, hasilnya main. Tapi memahaminya kata main tadi atau bermain tadi itu beda maknanya. Walaupun bahasanya sama, atau kata-katanya, ungkapannya sama. Yang anak-anak memahami mainnya tadi, oh barangkali main seperti yang dia pahaminya. Bermain seperti permainan anak-anak. Tapi yang sudah tua, dengan yang sudah dewasa, mendengar kata-kata bermain dengan istri, itu memiliki makna beda dengan oleh anak-anak. Nah, inilah faktor pemaknaan bahasa itu.
dengan ucapan yang sama, bahasa yang sama, kata-kata yang sama, tapi memiliki makna yang berbeda di dalam memahaminya. Sama dengan tadi, istilah tadi yang Gus sampaikan itu. Bahwa Gusti Allah itu raono. Tidak ada Tuhan atau Allah itu tidak ada. Tadi disambut oleh saudara kita yang dari mana tadi? Bandung, sekawannya Pak Haji Yaman tadi. Oh, Subang. Oh, Subang ya. Subang. Nah, itu langsung nyamber karena sudah dimensi yang sama. Tapi kalau yang belum nyampe, makanya Gus tadi langsung disaut. Ya rapopo. Kalau ada saudara kita yang belum sampai, ya memang pemahaman sampai di situ. Nah, baru kita akan samakan persepsikan bahasa kita dalam satu jamaah ini. Yang dimaksud dengan tidak ada itu bukan tidak ada absolut, tapi tidak ada karena tidak katon, tidak jengleh-jengleh tadi itu. Iya. Kalau dijengleh-jenglehkan nanti jadi syirik. Ya. Absolut. Mang, kalau bedanya keyakinan absolut sama keyakinan abstrak secara teologi, filsafat, tauhid, kira-kira gimana, Mang? Ya, kita ini kan ada yang disebut esensial, ada yang disebut dengan substansial. Oh gitu. Ya, kalau esensial itu masih bisa dirasakan, masih bisa di. Kalau yang substansial, apalagi substansial meta ontologis, nah, ini bahasa dalam lagi. Substansial meta ontologis itu sudah tidak bisa dijangkau oleh alam pikiran kita. Kenapa tidak bisa dijangkau oleh alam pikiran? Karena dia sudah laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dipersamakan dengan segala sesuatu. Nah, masa kita bisa mempersepsikan terhadap sesuatu yang di luar jangkauan atau bahkan yang meliputi diri kita? Nggak bisa kita mendeskripsikan itu. Tidak bisa kita menyebutkan dalam bentuk kata-kata. Tidak bisa tersebut kata-kata. Makanya gue sampaikan tadi, ya isinya cuma meneng wae. Tidak bisa disebutkan. Kalau diucapkan dalam bentuk kata-kata pasti salah. Halo, Mang. Ya, jadi betul. Kalau disebut kata-kata pasti salah. Setidaknya tapi tidak bisa mewakili kata-kata itu dengan esensi yang sebenarnya. Begini, Mang. Kata-kata itu bisa mewakili siapa yang mendengar. Jadi frekuensinya kita samakan sejauh mana kemampuan menerimanya. Jadi nggak boleh frekuensi itu tidak boleh jauh dari yang mendengar. Ya. Pembicara dan yang mendengarkan itu nggak boleh tidak memahami. Jadi satu frekuensi. Kalau yang mendengarkan orang pemahamannya yang seberapa, ya kita memahaminya ya seberapa. Yeah. Kalau orang yang mendengarkan, orang yang sederhana, kita bahasanya juga sangat sederhana. Kalau orang yang mendengarkan, orang yang pintar sekali, bahasa kita ya kayak ngono gayane. Ya. Jadi kita itu bisa bersama-sama terus dengan saudara-saudara kita. Saudara kita yang nggak paham dengan bahasa-bahasa yang super, yang core of the core, bahasa yang tinggi. Ya, kita bahasanya mudah kok. Bisa dekat dengan Tuhan. Ya wis saisone piye. Sing ditampa kanggone Gusti Allah piye. Rasa susahnya bagaimana. Itu dibawa untuk memohon kepada Allah apa yang kita tidak mampu. Wis gak isone piye dan dijalukke nyanggone Gusti Allah. Piye nek njaluk medun semeleh mergo wis gak mampu. Turun, ikhlas berserah diri. Kalau dibahasakan, kalau bahasa ya. Duh Gusti Allah, sinten melih ingkang kula suwuni pitulungan. Kalau bukan hanya
Engkau ya Allah. Sungguh aku hanya mengandalkanmu, hanya berserah diri, hanya Engkau yang aku harapkan untuk pertolongan yang seperti ini. Semua aku udah nggak mampu ya Allah. Seluruh jiwa ragaku tidak bisa menggapai keinginanku. Aku hanya memohon kepadamu ya Allah untuk menyatakan apa yang aku inginkan. Sungguh Engkau maha segalanya, maha mengetahui isi hatiku. Tuh, jadi sing penak untuk nyidep yang gone Gusti Allah ki penak. Gampang, sederhana. Sederhana sekali. Wabeh, susahmu, angelmu golek angel. Kesulitanmu itu loh, bawa semua. Kesusahanmu, bawa semua. Cita-citamu yang kamu tidak mampu itu loh, bawa semuanya. Setelah kamu tidak mampu, bawa kepada Allah, ikhlaskan. Bawa kedalaman, kepasrahan, ketotalan. Untuk menitik beratkan pada Tuhanmu yang mampu, kemahaan Tuhanmu. Lu penak to, susahnya digawa nyangone Gusti Allah, ben diijabahi karo Gusti Allah. Lu enak to, minta kepada Allah dengan membawa apa yang tidak kau bisa, hadapan kepada Tuhanmu. Modalmu itu modal ketidakmampuanmu untuk mendekat kepada Allah. Jangan membawa kemampuanmu. Kalau kemampuanmu itu untuk bersyukur. Kalau ketidakmampuanmu untuk memohon, menggantungkan diri pada Tuhan. Jadi mampu dan tidak mampu itu menjadikanmu tetap dekat dengan Allah. Sangat sederhana sekali. Bisa dipahami saudaraku semua? Bisa, Gus. Alhamdulillah. Gus masih bertanya nih, Gus. Oh ya. Halo? Ya. Bisa, Gus? Masih bertanya? Ya. Boleh? Boleh? Masih bisa bertanya, boleh? Boleh. Ya. Tadi Bapak Profesor tadi menerangkan bahwa perbedaan itu kan lain, jadi beda pemahaman karena beda tingkatan atau begitu. Yang dijelaskan oleh Gus itu sudah masuk. Cuma bagaimana penerimaan Allah antara yang bawah dengan yang atas itu? Apakah sama? Karena yang satu bedanya sudah mengerti, yang satu masih karena memang pendidikannya rendah misalnya. Kemudian apakah Allah itu juga menerima yang menerima beda juga bagaimana? Oh, ya. Oke, gitu. Iya. Saya jelaskan. Pak Rafi, begini ceritanya. Tuhan itu tidak dengan bahasa lisan. Bahasa perasaan maksud namanya. Bahasa maksud. Maksudmu apa? Nah, gitu. Bahasa maksud. Terus bahasa maksud dibawa ke bawah. Bahasa ikhlas, jujur. Jujur itu bukan pada lisannya, tapi apa yang kau ungkapkan, apa yang kau jalankan, apa yang kau rasakan itu lu. Kau ungkap untuk kepada Tuhanmu, untuk dekat dengan Tuhanmu. Jadi tidak harus dengan lisan. Bahasa tinggi itu kan bahasa lisan. Tapi bahasa tinggi di hadapan Allah kan bahasa jujur. Bahasa tinggi di akademisi itu bahasa yang orang lain nggak bisa, terus
kita bisa itu bahasa tinggi. Semakin tinggi bahasa, semakin semua orang nggak paham. Itu bahasa tinggi kalau akademisi. Mempersulit, pokoknya orang lain nggak bisa, saya bisa, berarti bahasa tinggi. Kalau saya bisa, semua orang juga bisa, itu bahasa rendahan di hadapan manusia. Alah, biasa-biasa. Tapi bahasa kejujuran itu bisa menempati bahasa tinggi dan bahasa kerendahan. Tinggal keluasan hatinya membahasakan, bukan keluasan pikirannya. Keluasan hatinya, cara menyampaikannya, kejujuran hatinya, cara menyampaikannya, ketulusan hatinya, keikhlasannya, ikhlasnya, tulusnya yang dibawa untuk menyampaikannya. Jadi tidak ada bedanya antara bahasa tinggi akademisi dengan bahasa rendah petani. Semuanya bisa bersatu dengan bahasa ketulusan, kejujuran, keikhlasan bersama-sama. Itu frekuensi. Mang Haryono sama saya aja bisa bersama-sama. Mang Haryono, saya juga petani. Mang Haryono dengan saudara-saudara yang lain juga bisa bersama. Bisa nyambung juga. Karena yang dipakai bahasa kebersamaan, bahasa hati. Beda lagi ketika beliaunya ngisi kuliah, ya bahasa tinggi. Masa dosen kok bahasanya seperti orang culun? Ya nggak begitu. Bukan. Rugi dong kita bayar kalau bahasanya kok nedon rimo ing pandum lho, rugi. Oke, terima kasih Gus. Ngoten ya Mang ya. Paham Mbak Gus. Paham sekali. Oke. Jadi semua itu bisa mengikat persaudaraan. Tidak ada kok ketinggian kerendahan di hadapan Allah itu. Semuanya itu sepadan seajaran. Itu dari saudara kita, saya sepadan seajaran. Pajajaran itu dimaknai sepadan seajaran. Sejajar kita itu. Enggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bersaudara itu sejajar. Di hadapan Allah itu kita semua sama. Apa? Ya keimanannya, memang saya itu lebih iman dari jenengan. Iman tuh ya sama. Percaya gitu aja. Terus yakin gitu aja. Enggak ada yakin. Ya sama aja. Wong yakin tuh tenang kok. Kalau ucapan yakin berarti belum yakin. Itu mantul. Bukan mantap betul. Mantul-mantul keluar. Ya tenang, yakin. Itu loh. Yakin. Percaya sama Allah. Iya, aku percaya. Kayak sahidna gitu. Sahidna. Iya. Sahidna di alam ruh dibawa kepada sahidna di dunia. Sahidna. Dengan apa? Dengan bahagia dong. Masa sahidna? Sahidna. Ya itu orang ketakutan itu, Tuhan menghantui. Nggak lega kok bilang sahidna. Ya nggak percaya. Sing penting piye isone Gusti Allah neng ngekei panduman, sing seneng, sing lega lilo nampani. Bisa diterima oleh semua saudaraku? Ya. Bisa. Pokoknya jangan ada jarak kamu dengan aku. Aku nggak ngasih jarak. Jangan takut,
Jangan sungkan. Saya itu biasa-biasa. Ya pokoknya biasa-biasa loh. Dulurku kabeh. Jos. Kabeh dulurku loh. Tanpa syarat, tanpa cacat. Aku mengakui semuanya saudaraku. Siapa yang mencacat saudaraku berarti aku cacat semuanya. Ya. Oke. Pokoknya dulurku kabeh. Tapi Mbah No kuwi dulurku pol soalnya Mbah No ini ganteng. Ganteng tapi Mbah No. Ganteng Mbah No itu. Ya Mbah No kalau pakai jas itu luar biasa. Kelihatan wibawanya. Ganteng tergagah. Lapang dadanya itu luar sekali. Auranya keluar. Ya auranya. Aura kasih Pak Haji. Halo Mbak Non. Aura kasih yang keluar. Auranya bahkan airnya. Aura. Pak Haji diterawan sama Mas Urip itu loh. Iya. Cocok jadi penghulu. Ya. Gitu aja dari saya, dilanjutkan oleh orang yang serius-serius. Saya nggak bisa serius. Gitu aja saya. Mari dilanjut Mbah No. Melanjuti dari Pak Rafiq tadi ya, yang seperti diutarakan oleh Gus Tupi. Jadi kita itu nggak ada perbedaan, sama. Kalau misalnya dalam Zoom malam ini ada saudara yang kurang paham, kurang mengerti, atau merasa nggak nutut, itu sebenarnya nggak seperti itu. Tadi sudah saya utarakan kun fayakun. Jadi ya memang kita kembalikan ke Allah. Ya Allah, kau yang memberi saya kefahaman segini, iman segini. Jadi kita pada akhirnya sama. Justru yang terjerumus menjurus kekafiran itu kalau mengakui lebih pandai. Saya lebih paham, lebih pandai, lebih mengerti, itu justru yang seperti itu yang terjerumus pada kekafiran. Misalnya ada saudara kita yang nggak paham, tanya, dalam hati kita mencacat, kok dari tadi kok nggak paham. Memang Allah belum kasih paham mau apa. Jadi sejajar. Nah, melanjuti dari Mang Haryono, masalah Tuhan itu tidak ada, tapi diimani. Kalau yang saya tahu dari versi Al-Quran, Kul a'udzu birabbil falaq. Kul, ungkapkan. Jadi kul itu bukan ucapan, tapi ungkapan kejujuran dari dalam hati. Ungkapkan, saya berlindung pada Tuhan yang menciptakan jagat raya. Jadi apa saja yang bisa kita lihat dengan mata kita, mata dohir kita, itu semua ciptaan Allah. Sangat indah. Gunung indah, laut indah, hutan indah. Tapi setelah ayat itu mengapa kok ada min syarri ma khalaq? Dari kejahatan penciptaan Allah. Karena apa? Di situ kita masih, Tuhannya masih wujud, masih ada. Entah itu berupa gunung, entah itu berupa laut, entah itu berupa makam, berupa pohon. Jadi di situ ada yang selain Allah yang kita yakini bisa memberi keberuntungan dan bisa mencelakakan. Makanya Allah itu enggak wujud, tapi wajib diimani, dipercaya, yakin hanya Allah yang menghidupi saya, yang menyelamatkan saya, dan hanya Allah lah yang bisa memberi celaka pada saya, tidak selain Allah. Itu dari versi Al-Quran. Kalau kita masih mempercayai yang wujud,
Berarti kita di dalam hati kita ada yang kita yakini selain Allah. Makanya pernah saya ungkapkan, zina yang tak termaafkan adalah zinanya iman, zinanya hati. Ada yang diyakini dalam hati selain Allah. Al-musyriku najasun. Orang musyrik itu najis. Itu jelas dalam Al-Qur'annya. Jadi Allah jijik dengan orang yang tidak mempercayai Allah. Tetap kembali pada iman dan kesadaran. Mungkin ada yang tanya untuk saudaraku yang lain. Rahayu Bano. Rahayu. Rahayu. Barangkali perlu sama untuk saudara semua kita artian, tapi pasti penjelasannya sama juga kalau dikaitkan dengan di Al-Quran Al-Hadid. Dua, wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Nah, mungkin penjelasannya sama-sama juga dengan tadi apa? Itu barangkali artian apa saudara-saudara kita tahu dina ayat itu penjelasannya. Terima kasih Bano. Wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Itu kalau kita larikan ke Allah nantinya akan menimbulkan prediksi-prediksi yang terlalu panjang dan tidak mengerucut pada kemahaan Allah. Ya, ya. Di situ kita kembalikan kepada diri kita. Jadi di situ Allah lah yang mengawali hidup kita dan Allah lah yang mengakhiri hidup kita. Jangan pernah untuk melupakan Allah. Kalau nanti kita wujudkan, kita menghayalkan itu ke zat, bisa-bisa nanti banyak sekali prediksi. Mengerucutnya pada surat Al-Muluk, Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah lah yang mengawali hidup kita. Allah lah yang mengakhiri hidup kita. Di situ zat yang maha. Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Makanya dari awal kita dikasih hidup sampai mati kita hanya oleh Allah nantinya ditanya cerita hidup kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cerita hidupmu mana yang kamu bawa ke diriku. Dikala makanya Gus Tubi selalu berpesan jangan pernah merasa jauh dari Allah. Walaupun kita dikasih sifat yang jelek, bawa kejelekanmu itu ke Allah. Sadar ya Allah kau yang memberikan watak ini kepadaku ya Allah. Berarti itu cerita hidup kita dibawa ke Allah. Kita menjadi orang yang baik hati, kebaikan pun kita kembalikan ke Allah. Ya Allah kau yang menakdir saya menjadi orang baik. Kalau cerita hidup kita tidak menuju Allah, jadi kehidupan kita setiap hari tidak kita kembalikan Allah. Ya tadi kata Gus Tubi, akhirnya menjadi roh gentayangan, tidak bisa kembali ke Allah. Itu aja. Bisa diterima Pak Haji? Siap. Bisa Untuk banget. saudara yang lain bisa diterima? Bisa. Jadi Al-Quran itu tidak untuk Allah, tapi untuk hambanya. Sifat-sifat itu tadi, apa? Kita tidak perlu mencari sifatnya Allah, tapi sifat manusia ada yang mengawali hidup dan ada yang mengakhiri hidup. Dan cerita hidup itu jangan pernah untuk cerita hidup kita jangan pernah untuk menuju ke selain Allah. Itu aja. Untuk saudara yang lain bisa diterima. Yang ada nanti munculnya itu ya nggak apa-apa loh ya. Masalah ubudiyah. Dalam perjalanan menuju Allah mengenal sifat 20, sifat-sifat
nantinya akan semakin bingung di situ. Iya. Karena Al-Quran akhirnya apa? Ditujukan ke yang menciptakan, bukan manusianya nanti. Mengapa kita harus menyelidiki Gusti Allah? Apa ya nyampe toh? Al-Quran itu untuk sadar diri. Saya hidup ini ada yang mengawali dan nantinya pun ada yang mengakhiri, siapa Allah. Kalau mempelajari sifat-sifat itu akhirnya Allah diselidiki. Memangnya ada intelijen untuk Allah. Izin Bano. Ya enggak nonton. Ya, gimana? Iya, itu ada pertanyaan kawan dari teman yang berbeda keyakinan ya. Jadi ya. begini. Enggak. Ya, mohon maaf saya garis bawahi, di Indonesia ini enggak ada yang beda keyakinan, hanya beda agama. Kalau keyakinan sama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Oke, berbeda agama. Iya, bukan beda keyakinan. Apa Gusti Allah lagi mau apa yang tidak revisi dari Taurat Zabur? Gimana kurang jelas? Iya, kenapa Allah ini pakai merevisi kitabnya ya? Dari Taurat ke Zabur ke Injil ke Quran. Apa gak langsung Quran aja, beda uangnya ngono. Saya pikir loh, kamu kok pakai tadi seperti yang Bano bilang, ini kenapa kamu pakai nyelidiki gaweane Gusti Allah iki? Gaweamu dhewe urusan. Ya, saya jawab ya. Iya, monggo. Seandainya saya punya nomor HP-nya Allah, itu saya tanyakan itu. Kembali ke sifat jaiz. Ke sifat jaiznya Allah satu, fi'lu kulli mumkinin autarku. Allah memang punya sifat seenaknya sendiri, nggak bisa diatur makhluk. Itu hanya Allah. Saya nggak mampu menjawab, itu hanya Allah itu. Makanya, lo pertanyaanmu iso tinggi begitu loh. Aku masih di alam manusia, gak iso jawab pertanyaanmu. Mula-mula ketemu malaikat ditempeleng raimu, tapi pikir. Selamatannya. Mah Pak Aryo ke Bekasi, Pak Aryo. Siap. Ditunggu Pak Rahmat itu. Oh, monggo. Kepala suku kita tuh Pak RT. Ya, siap. Siap, Pak, siap. Siap, lanjut. Mas Gusti, Komandan. Bano. Ya, barangkali ini namanya diskusi. Iya. Atau tak coba nyambung dari Pak Aryo tadi. Iya. Aryo Wibisono. Tapi ini hanya pandangan dari sisi keilmuan ya. Ilmu, jadi bukan kepada tataran ketauhidan, tapi ilmu yang berkembang untuk paling tidak bisa memberikan wacana atau menjawab menegati apa yang disampaikan oleh Pak Aryo tadi. Dan ditanyakan, kenapa kok Tuhan itu melakukan kitabnya atau Rasulnya kok gak langsung Al-Quran atau gak langsung Islam? Ya paparan yang dulu yang sudah kita pahami bersama dalam jamaah ini kan semua itu ya Islam. Karena menuju kepada keselamatan. Yang sumbernya dari Allah itu adalah Islam. Menuju kepada keselamatan itu yang sudah berkali-kali Mbah No sampaikan dalam jamaah kita seperti itu. Nah hanya saya kok berubah dari Taurat, Injil sampai sampaikan Pak Aryo Wibisono tadi. Ya karena memang kitab itu atau wahyu itu kan diturunkan sesuai dengan kebutuhannya. Dan kebutuhan itu sesuai dengan peradaban manusia. Nah, kenapa kok Al-Quran itu terakhir kok bisa memenuhi kebutuhan yang ada, ya itulah perubahan peradaban itu. Di peradaban masanya Nabi Nuh, dengan peradaban Nabi Isa, peradaban Nabi Ibrahim, peradaban Nabi Muhammad kan berbeda-beda. Dan tingkat pemahaman manusianya juga berbeda-beda. Tidak usah jauh sampai ke belakang sana barangkali.
di usia kita, Pak Aryo dan juga yang lain, dengan anak-anak kita itu sudah paradigmatik pemikiran sudah berbeda jauh. Saya saja tidak bisa mengikuti perkembangan peradaban, bahkan hanya sebatas teknologi yang sekarang ini, yang super teknologi. Nah, mainkan handphone saja Pak Aryo, saya sudah bingung. Mau mainkan elektronik ini sudah bingung. Anak kita yang kecil-kecil ini Pak Aryo, megang handphone sudah lincahnya minta ampun. Saya menghidupkan Zoom ini pun masih minta tolong sama anak. Nah, itu perkembangan peradaban yang sedemikian rupa. Nah, serasa di dalam agama, karena agama itu sebagai petunjuk tuntunan hidup, ya sesuai dengan peradaban perkembangan manusia. Jadi kalau Al-Quran ditempatkan turun kepada zaman Nabi Muhammad, ya peradaban sudah sedemikian rupa majunya. Berbeda dengan pada zaman Nabi Nuh dulu. Dari segi umatnya juga tidak sebanyak seperti umatnya Nabi Muhammad. Sehingga ajaran-ajaran pun juga sesuai dengan ajaran yang ada pada saat itu. Ajaran Islam saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya ada Muhammad, ada mutasabihat. Sekarang pun jadi persoalan mengenai bid'ah tidak bid'ah itu. Kenapa zaman Nabi Muhammad tidak ada pesawat? Atau belum ada pesawat? Sekarang sudah ada pesawat. Dulu naik haji pakai unta. Masa sekarang juga masih pakai unta? Nah itu kan merupakan suatu perkembangan teknologi yang itu mempengaruhi pemahaman bagaimana mengimplementasikan tentang bagaimana peribadatan itu. Seolah-olah ya tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Sehingga tidak boleh. Nah, kalau zaman Nabi kan nggak ada corong pengeras suara. Nah, itu kalau mau diterapkan secara saklek hadisnya, oh itu yang tidak dilakukan Nabi Muhammad berarti itu bid'ah. Nah, sekarang kan dibolehkan dan ini bisa ditoleransi karena itu berdasarkan penafsiran-penafsiran. Makanya ada yang disebut dengan mukamah dan mutasabihat itu untuk memberikan ruang kelonggaran bagaimana menafsirkan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang selalu Mbah No selalu sebut-sebut itu. Ada yang bisa diterjemahkan, ditafsirkan secara lebih luas, ada juga yang saklek. Nah, yang seperti itu. Nah, ajaran yang sebelumnya bukan tidak benar, bukan tidak bisa diikuti, sudah tidak sesuai dengan peradaban manusia. Sehingga perlu diturunkan yang sesuai. Ya kalau dulu motornya barangkali, saya tidak tahu bisa nggak, bisa cocok nggak, Mbak Notong koreksi kalau saya salah. Dulu pada saat mobil itu hanya kijang yang mesinnya sederhana, simple, ya manual booknya atau buku pedoman petunjuknya ya sederhana juga. Bagaimana mengoperasionalkan mobil kijang yang hanya simple. Nah, kalau sudah ada mobil yang modern, yang canggih, ya, mobil yang canggih, manual booknya pasti berbeda. Buku petunjuknya sudah berbeda. Kalau pakai buku petunjuk yang kijang dulu, diterapkan pada mobil yang sekarang, nggak cocok. Nah, ini yang harus disesuaikan itu. Jadi antara peradaban dengan kitabnya, itu harus disesuaikan. Penyesuaian itu barangkali. Mohon maaf, kalau tolong dikoreksi kalau salah. Terima kasih, Pak Aryono. Izin Pak Aryono. Sedap. Urusan bid'ah, bisa saya luruskan masalah bid'ah. Bid'ah itu bukan ke fasilitas, tapi bimbingan ke menuju Allah. Jadi fasilitas itu bukan bid'ah. Yang dinamakan bid'ah itu bimbingan menuju Allah yang nggak ada dalam Al-Quran. Kalau soal fasilitas memang dalam Al-Quran nggak ada fasilitas. Jadi soal fasilitas itu bukan bid'ah. Bid'ah itu suatu menanamkan keyakinan ke manusia
yang dengan pikirannya, tidak dari Al-Quran. Soal naik pesawat, kalau Rasulullah pakai jubah, orang Jawa pakai belangkon, itu hanya fasilitas. Nah, jadi nggak sama, bid'ah sama fasilitas nggak sama. Kalau soal fasilitas naik onta ke pesawat itu hanya fasilitas, Bu. Nggak ada pengaruhnya dengan iman. Bid'ah itu mengada-ada dalam bimbingan menuju Allah. Itu yang dinamakan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi setiap yang nggak ada dalam Al-Quran, orang yang menyembah Allah, kok Quran aja nggak cukup, berarti itu bid'ah. Berarti itu kesesatan. Dan setiap kesesatan masuk neraka. Wa kullu bid'atin finnar. Ya, nggak apa-apa. Kalau saat ini memang saya sering dengar, oh berarti kalau naik haji, naik pesawat itu bid'ah, itu fasilitas. Apa urusannya dengan hati? Rasulullah nggak pernah makan pakai sendok, kok pakai sendok. Katanya kalau nggak pakai sendok sunnah, kata siapa? Coba aja makan soto nggak pakai sendok. Jadi jangan persulit cara hidup kita dengan fasilitas. Itu nggak ada urusannya dengan iman. Apa memang kalau makan nggak pakai sendok tambah iman? Kan enggak. Jadi terima kasih Mbah No. Gimana? Terima kasih. Waktunya semakin 10 menit lagi. Mungkin kok Pak Rahmat bisa saya tambah sedikit boleh Mas Gusti? Boleh. Silakan, makanya dalam Al-Quran itu jelas ulaika ladina starawud dalalata bil huda. Ulaika ladina starawud dalalata bil huda. Jadi yang termasuk bid'ah adalah orang-orang yang menjual kesesatan mengatasnamakan petunjuk. Ya, menjual pendapat yang bukan dari Al-Quran dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi mereka mengatasnamakan ini loh petunjuk dari Allah. Itu yang bid'ah. Kulo ngerteni bid'ah ya Wano ya. Monggo. Bid'ah kuwi nyenengne. Bid'ah itu menyenangkan. Karena iya. tapi karena saya senang yang membicarakannya. Aku senang karo Mbah No karena Mbah No membicarakan bid'ah. Bisa itu menyenangkan karena yang membicarakannya. Kalau yang bicarakan bukan Mbah No ya aku gak seneng. Halo, karena Mbah No itu Mbah No gagah. Halo Mbah No. Keluar aura. Nah. Aura kasih keluar. Selanjutnya ini mungkin bentar lagi waktunya habis. Nanti pesan saya pada saudara-saudaraku semua, jangan ada jarak, siapapun, dimanapun berada, jangan merasa jauh, tetap komunikasi dengan saudara-saudara yang lain untuk semakin mendekatkan erat persaudaraanmu. Allah cinta, Tuhan Yang Maha Kuasa itu cinta dengan persaudaraan yang ikhlas. Di mana lagi kau temui persaudaraan yang ikhlas kalau bukan persaudaraan di kita yang sama-sama ikhlas kepada Allah. Tidak ada duanya. Ikat persaudaraan, komunikasi dijalin. Jangan merasa terkucil bila tidak komunikasi. Tetap yakin saudaramu itu menerima engkau apa adanya. Bukan karena tidak pernah komunikasi, tetapi
keyakinan di hati itu loh telah mengikat ikrar engkau saudara dan engkau menerima saudara. Tetap semangat menjalani hidup, jangan pernah putus asa karena Allah selalu bersamamu. Yakinlah. Amin. Jangan pernah merasa jauh dari Allah apapun yang terjadi. Jangan pernah merasa jauh dari Allah apapun kondisimu. Jangan pernah merasa jauh dari Allah apapun kesulitanmu. Yakinlah Allah hanya mengujimu untuk semakin dekat kepada Allah. Disitulah pertolongan Allah menyertaimu. Tetap semangat, yakin sampai mati. Itu aja dari saya. Pokoknya jangan takut dengan saya. Saya itu bicaranya keras itu gayanya aja. Sebenarnya saya itu enggak. Saya itu senang dengan saudara-saudaraku semua. Dari saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.